Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agri Milenial, berjumpa lagi dengan saya Dea Amanda dari Anak Kandang Pol Bantan Yoma. Nah Sobat, apakah kalian tahu berita mengenai wabah PMK yang akhir-akhir ini muncul kembali di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah PMK dengan cara vaksinasi. Ada yang sudah penasaran? Langsung saja kita temui narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sedang mengamati sapi-sapi yang ada di sini ya Pak. Ya, ini sedang mengamati sapi-sapi yang ada di sini dan sekalian ada kegiatan vaksinasi PMK. Seperti itu? Iya. Wah, kebetulan sekali Pak. Gini, saya Dea Amanda dari Anak Kandang Pol Bantan Yoma. Di sini bertujuan kami ingin belajar gitu Pak mengenai wabah PMK dan bagaimana cara pencegahannya gitu. Nah, sebelum memulai obrolan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tapi lebih baiknya tak kenal maka tak tahu. Ya, saya Hendri Saputra, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Saya inseminator dan saya bertugas di rumah potong hewan. Kalau untuk mengetahui tentang PMK, apa yang ingin diketahui dari PMK? Gini Pak, kan sekarang ini ada kabar, ada berita gitu Pak mengenai wabah PMK bahwa akhir-akhir ini tuh sedang muncul kembali gitu. Nah itu faktanya itu bagaimana Pak? Iya, untuk kabar terkini PMK di Magelang ada beberapa kasus mulai muncul kembali, mulai muncul di awal bulan Februari. Awal bulan Februari itu ada beberapa laporan tentang kasus PMK dan teman-teman di lapangan juga mendapati kasus PMK. Itu kenapa PMK bisa muncul kembali padahal sapi-sapi sudah divaksin tapi kok masih bisa muncul? Nah, kemunculan itu karena adanya sapi dari luar Kabupaten Magelang itu didatangkan tanpa melewati seleksi dan tidak dikarantina. Jadi ternak datang langsung dicampur dengan ternak yang sudah ada dalam kandang itu sejak lama. Gitu. Oh, berarti sapi yang baru datang tanpa karantina langsung dicampur saja dengan sapi-sapi yang lain gitu ya Pak? Ya, begitu. Berarti gini Pak, mengenai wabah PMK ya, PMK itu mengenai hewan apa saja sih? PMK itu menyerang hewan-hewan mamalia berkuku belah. Istilah berkuku belah itu kan teracak kakinya itu kukunya dua. Itu seperti kambing, sapi, domba, kerbau, rusa. Nah, yang menjadi target vaksin ya dari kelima jenis ternak itu. Rusa juga bisa kena PMK ya Pak ya? Bisa. Oh gitu. Iya. Terus cara pencegahannya untuk menanggulangi PMK itu gimana Pak? Untuk menanggulangan PMK, misal kalau PMK belum masuk dalam lokasi tersebut, bisa dilaksanakan vaksinasi PMK. Nah ini untuk vaksinasi PMK itu bisa langsung meminta ke dinas Magelang atau bisa menghubungi mantri di wilayah tersebut. Itu bisa. Seperti itu. Iya. Nah ngomong-ngomong nih Pak, latar belakang apa sih yang membuat vaksinasi itu diperlakukan kembali kepada hewan ternak ini? Ya, yang melatar belakangi untuk dilaksanakannya vaksinasi PMK itu satu karena PMK muncul kembali dan PMK belum dinyatakan pergi dari Indonesia. Indonesia belum dinyatakan bebas PMK. Masih panjang perjuangan menuju Indonesia bebas PMK. Jadi tetap dilakukan vaksinasi karena tiap tahunnya ada ternak baru dalam keartian baru lahir. Dalam tahun yang sama kan dia berkembang nanti butuh divaksin. Gitu. Dan kadang beberapa ternak yang belum divaksin induan itu belum. Berarti di Indonesia ini belum benar-benar bersih dari wabah PMK ya Pak ya? Belum. Nah, untuk manfaat vaksinasi sendiri itu apa Pak? Ya. Yang utama manfaat vaksinasi itu ya buat melawan virus PMK agar Indonesia bebas PMK. Satu-satunya jalan harus vaksin. Iya. Melalui vaksin PMK. Jadi semua ternak harus divaksin biar PMK bisa pergi dari Indonesia. Nah, satu lagi nih Pak, bagaimana apa sih yang harus kita lakukan ketika wabah PMK itu muncul kembali gitu? Iya, gini.
kalau misal kok terjadi ya, ada kasus PMK dan kamu mengetahuinya, oh ini sapi ini teridentifikasi terkena PMK, itu masih di lingkup Kabupaten Magelang, nanti bisa dilaporkan ke dinas atau ke petugas dinas, itu di web ada, di Instagram juga ada, bisa dilaporkan ke situ, nanti akan segera direspon, nanti siapa petugas yang bisa datang langsung datang ke lokasi. Nah, dan itu untuk penanganannya itu gratis. Oh, seperti itu ya Pak? Ya, selama jam kerja. Jadi tadi kan udah ada penjelasan sedikit mengenai wabah PMK dan pencegahannya ya Pak. Ya. Lebih jelasnya lagi, boleh kita langsung praktek ya Pak? Boleh, yuk Ya. langsung. Langkah pertama, siapkan vaksin dengan dosis 2 cc menggunakan spuit 3 mm. Selanjutnya, handling sapi dengan tujuan agar tidak melukai vaksinator. Kemudian, pukul-pukul area yang akan disuntik agar sapi tidak terkejut. Dan yang terakhir, suntikan vaksinasi sesuai dosis. Nah, gimana nih Sobat? Sudah tahu kan bagaimana cara mencegah PMK jika PMK terjadi di daerah kalian? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan sudah membagikan ilmunya kepada sobat-sobat sekalian, sehingga sobat sekalian di rumah menjadi tahu bagaimana cara mencegah PMK. Saatnya saya Dea Amanda pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya hanya di Anak Kandang Polbantan Yoma. Salam dari ujung kandang. Dadah.